Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semangat terus belajar. Insya Allah part ini ada part 8 insya Allah ya, kalau tidak salah. Kalau salah ya mohon dikoreksi. Itu adalah part yang terakhir. Kita sudah belajar sebelumnya, dan terakhir itu yang ke-7 kemarin kita sudah belajar tentang perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang bagaimana pemanfaatan materi ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saya contohkan ketika kita kedinginan ya. Ini saya contohkan misalnya di kulit ya. Di kulit. Mengapa kita kedinginan ya? Mengapa kita kedinginan? Ini misalnya tubuh kita ya, atau saya gambarkan tangan saja ya. Saya gambarkan tangan. Ini suhu lingkungan dingin ya, dingin. Mengapa kita merasakan dingin? Karena sebetulnya dalam tubuh kita kan ada panas ya. Dengan konsep kalor, bahwa kalor itu berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda ke suhunya rendah. Ya, berarti di sini panas itu akan berpindah ke lingkungan secara radiasi. Oke ya, saya ulangi. Panas dari tubuh akan berpindah ke suhu lingkungan atau keluar secara radiasi sehingga kita kehilangan panas dan kita mengalami kedinginan. Nah, alhamdulillah kita sebagai makhluk yang luar biasa ciptaan Allah SWT, kita diberikan auto adaptasi ya. Jadi kita bisa beradaptasi. Kalau kita kedinginan, maka tubuh ini akan mencari panas. Jika tidak ada sumber energi berupa makanan yang ada dalam tubuh, maka tubuh akan menggetarkan, atau kita tahu bahwa ada peristiwa menggigil. Dengan menggigil ini, itu menimbulkan gerakan, ya kan? Gerakan gitu ya. Gerakan ini akan menimbulkan panas, dan panas akan diikat oleh darah. Darah mengalir ke tempat atau ke tubuh yang mengalami kedinginan. Ya, sebab itu misalnya kita gosok-gosokan. Nah, kita akan pergerakan ini, menggesek ini akan menimbulkan panas, dan panas itu akan dikirimkan oleh darah, dikirim ke suhu yang mengalami kedinginan. Itu ya, itu yang pertama. Sekarang penerapan yang kedua, saya akan gambarkan termos es ya. Coba saya lihat contohnya. Oke, walaupun tidak terlalu bagus ya. Oke, begini. Iya, ini ya. Tidak terlalu bagus ya. Bengkok ya. Ini misalnya termos, kemudian ini tutupnya ya. Oke, ini tutupnya. Ya, anggap saja ini termos ya. Ini isinya ya. Ini air panas. Ini air panas. Nah, ini akan saya perbesar. Dinding ini akan saya perbesar. Ya. Nah, ini kosong itu. Kemudian di sini ada lapisan. Nah, di sini ada lapisan. Oke. Ini ada lapisan, saya arsir ya lapisannya. Lapisan saya arsir. Lapisan yang saya arsir itu adalah lapisan perak. Perak yang mengkilap. Oke ya. Setelah itu ini luar ya. Ini lingkungan. Nah, lingkungan. Iya ini ya, ini lingkungan ya. Di sini lingkungan, ini. Nah, ini hampa udara. Berarti di sini ya, ini hampa udara. Nah, ini sama, yaitu perak mengkilat. Kemudian ini ada dinding termos. Dan yang ini adalah air panas. Oke ya, paham ya. Nah, anak-anak di sini, kenapa pembuatan termos itu diberikan perak mengkilat? Karena mengkilat dia akan memantul. Nah, adanya perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi ini betul-betul diperhatikan dalam pembuatan termos.
Nah, diberikan perak mengkilat ini supaya air panas ini tidak kehilangan panas secara radiasi. Ya, secara radiasi, karena ketika dia menerobos, misalnya ya, mampu dia menerobos dinding termos, tapi dia terkena lapisan perak, maka dia akan dikembalikan lagi, memantul. Ya, jadi perak mengkilat ini mencegah perpindahan secara radiasi dengan memantulkan kembali. Kemudian dinding termos ini memang tersusun dari konduktor yang buruk. Pasti kalian tahu fungsinya apa? Ya, supaya air panas ini atau panas dari air tidak tidak terjadi peristiwa konduksi, ya, karena dia konduktor yang buruk sehingga ditahan. Walaupun nantinya kalau lama-kelamaan di dalam termos ya pasti akan dingin juga. Namun tidak cepat untuk kehilangan panas karena terbuat dari konduktor yang buruk. Kemudian ada lagi di ruang yang vakum, ya. Nah, ada ruang yang hampa udara. Kita tahu bahwa perpindahan panas itu melalui perantara untuk konduksi dan konveksi. Kalau untuk radiasi dia bisa merambat. Nah, sekarang kalian tahu ya alasannya mengapa perak mengkilat itu diberikan di sini, yang kedua di sini. Misal saja kalau konduksi kan nggak bisa merambat dia, karena hampa udara nggak bisa ya, nggak bisa konduksi. Misalnya konveksi juga nggak bisa, tapi secara radiasi dia bisa melalui hampa udara. Namun ketika di pertama ini ketemu lapisan perak, mungkin ada yang dipantulkan, ada yang masih terus kan di hampa udara dia bisa ya merambat. Namun di lapisan kedua semakin lemah dan dipantulkan kembali. Kenapa? Karena ada lapisan perak. Dan yang terakhir, biasanya ini penutup termos ini terbuat juga dari konduktor yang buruk atau terbuat dari kayu, ya, sehingga juga mengurangi agar konduksi dan konveksi juga tidak terjadi. Nah, dari sini menyebabkan air panas yang ada di termos, jika bahan-bahannya ini memang kualitasnya bagus, ya, artinya bahan perak bagus, kemudian juga konduktor yang buruk ini memang adalah konduktor yang buruk juga bagus, maka insya Allah air panas akan terjaga suhunya sehingga kita bisa menggunakan untuk pembuatan misalnya kopi, teh, atau susu untuk anak kecil atau bayi, ya, begitu ya. Itu saja dari saya bagaimana penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari sehingga sangat bermanfaat materi ini. Oleh sebab itu jangan ragu untuk semakin mencintai IPA. Belajar IPA bagaimana? Belajar IPA adalah belajar bagaimana menemukan IPA itu sendiri. Tidak usah dihafalkan tapi dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat rangkaian materi kalor ini. Saya mohon maaf jika ada beberapa kata yang tidak berkenan atau mungkin terlalu cepat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.